Halo teman-teman semua, welcome to Duta Kecil Australia Channel, teman cerita Australia kamu. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga masih semangat buat mengejar mimpi-mimpi kalian di Australia ya. Di video kali ini, aku mau berbagi cerita yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman, terutama anak-anak baru yang barusan datang ke Australia dan belum dapat kerja. Akhir-akhir ini, seperti yang kita tahu kan, banyak orang merasa kalau cari kerja di Australia itu semakin susah aja, saingannya semakin berat. Udah bagi-bagi CV kemana-mana, udah apply online, udah ngelakuin banyak hal, tapi kok belum dapat panggilan kerja juga. Nah, jika aku ini ada di posisi kalian, di posisi anak baru yang datang ke Australia dan belum dapat kerja, kira-kira aku bakal ngapain? Yang pertama, ini yang bakal aku lakuin. Misalnya kalian berada di Melbourne, Sydney, atau Brisbane. Biasa anak-anak baru ya di kota-kota gede aja biasanya. Aku bakal cari di internet peta public transportation di kota tersebut. Nanti ketika kalian sudah dapat petanya, itu kan pasti akan ada banyak station di sana tuh. Nah, kalian cari station apa yang paling dekat dengan rumah kalian. Lalu kalian kan nganggur juga tuh ya. Jadi kan bangun tidur juga nggak punya kerjaan apa-apa, paling cuma nunggu panggilan kerja. Daripada cuma nunggu di rumah nggak ngapa-ngapain, coba deh kalian traveling, turun di semua stasiun yang kalian mau. Misalnya kalian tinggal di misalnya stasiun namanya Point Cook deh misalnya, atau Springvale misalnya kalian tinggal di stasiun namanya Springvale, itu di daerah Melbourne. Kalian cari aja muter dari stasiun ke Springvale, lalu pergi ke stasiun sebelahnya, turun, pergi sekitar bagian CV di sana. Mungkin ke semua kafe yang radius 500 meter dari stasiun. Udah beres, pergi ke stasiun sebelahnya lagi. Lakuin hal yang sama lagi, bagian CV ke kafe-kafe atau tempat-tempat yang mungkin bisa dilamar di stasiun tersebut, yang radiusnya nggak jauh-jauh dari stasiun tersebut. Udah beres, pergi ke stasiun sebelahnya lagi. Jadi, daripada kita cuma fokus apply online aja dan cuma tanya-tanya di grup Facebook atau cuma apply di CBD, coba kita lakuin hal tersebut. Kita door to door ke stasiun-stasiun lain yang nggak jauh dari tempat kita sekarang, sekaligus lihat-lihat aja di sebelah ada apa. Karena di setiap suburb pasti ada kafe, pasti ada supermarket, minimarket. Coba apply aja di sana. Nah, gitu ya. Yang kedua, daripada nganggur di rumah nih, lagi-lagi daripada cuma nganggur di rumah, kita coba rencanain one day trip ke kota sebelah yang nggak jauh-jauh dari kota tempat tinggal kita sekarang. Misalnya kita tinggal di Melbourne, kita bisa rencanain one day trip ke kota yang mungkin radius 2 jam atau mungkin 3 jam dari tempat kita sekarang, yang kita nggak perlu nginep, apalagi di Melbourne dan sekitarnya public transportation lumayan bagus, jadi masih bisa lah one day trip ke kota-kota tersebut. Misalnya kalau udah di Melbourne, coba ke kota namanya Ballarat, ke kota Bendigo, Warrnambool, Geelong. Kita ke kota sebelah aja, bagi-bagi CV di sana juga. Karena menurutku harusnya di kota-kota yang lebih kecil tersebut, saingannya yang mencari kerja tidak sengeri di kota gede seperti Melbourne CBD. Jadi kita ke sana bagi CV, tapi jangan lupa ketika kita bagi CV ke mereka, bilang kalau sekarang kita masih tinggal di Melbourne, tapi kita mau pindah ke kota tersebut jika memang ada pekerjaan yang tepat. Nah, jadi gitu. Sekalian jalan-jalan aja, namanya juga WHV, Work and Holiday Visa. Gak cuma kerja doang. Lalu yang berikutnya, kalau emang kita sudah mentok banget di kota tempat kita tinggal sekarang, mungkin sudah sebulan masih nggak ada panggilan kerja, pertimbangin buat pindah ke kota lain. Tapi jangan asal pindah juga ya. Dan kalau aku di posisi itu, aku nggak bakal pindah ke kota gede. Misalnya dari Melbourne cuma pindah ke Sydney, cuma pindah ke Brisbane. Ya, harusnya semirip-mirip aja keadaannya. Aku bakal pindah ke kota lain yang lebih kecil. Karena sekali lagi, menurutku kota yang lebih kecil, memang sih pekerjaannya nggak sebanyak kota yang gede, tapi harusnya saingannya sesama pencari kerja nggak sebanyak itu. Tapi jangan asal pindah ke kota randomly gitu aja ya. Ada beberapa kriteria yang menurutku harus diceklis sama kita. Yang pertama, cari kota yang untuk menuju ke sana dari tempat tinggal kita sekarang itu nggak susah, nggak perlu pindah-pindah, nggak terlalu jauh, dan nggak terlalu mahal. Contoh lagi, misalnya kita lagi di Brisbane, ya mungkin pertimbangin pindah ke Sunshine Coast, pindah ke Gatton,
pindah ke Gold Coast. Kalau kita lagi di Melbourne, pertimbangin pindah ke Bendigo, Ballarat, Warrnambool, pindah ke Geelong. Ya, karena kota tersebut nggak jauh dari kota tempat kita tinggal sekarang. Jadi kalau amit-amit setelah kita pindah ke sana dan masih tidak berhasil atau apapun yang terjadi, kita masih bisa pindah atau kembali ke kota kita sebelumnya, nggak terlalu jauh. Lalu itu checklist pertama. Checklist kedua, kita perlu research terlebih dahulu. Pastikan di kota yang kita tuju tersebut public transportation-nya lumayan bagus. Jadi buat kita yang nggak punya mobil ini masih bisa survive lah di sana. Kalau misalnya kalian berencana pindah ke Gold Coast misalnya, ya cari di internet Gold Coast Public Transportation, pasti kan ada penjelasan sekiranya seperti apa. Jadi kita bisa punya gambaran kira-kira kalau kita nggak punya mobil di sana seperti apa. Nah, itu yang akan aku lakuin jika aku di posisi kalian sebagai anak baru dan belum dapat kerja sampai sekarang. Nah ya, tapi disclaimer ya, hal ini belum pernah aku lakuin sebelumnya. Karena dulu ketika aku pertama kali ke Australia, kondisinya emang berbeda. Waktu itu kondisinya menuju pandemi COVID, dan saat itu persaingan kerja nggak seperti sekarang, lebih gampang. Tapi ya siapa tahu yang aku bagiin kali ini bisa memberi ide buat kalian, bisa jadi referensi untuk kalian mau lakuin atau enggak, kalian modifikasi sedikit-sedikit itu terserah kalian. Daripada diam aja di rumah nunggu panggilan kerja, do something new aja. Kalau kalian merasa mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen juga kalau ada pertanyaan lebih lanjut, dan bagiin video ini ke teman-teman kalian. Jadi manfaatnya nggak berhenti di kalian ya. Oke? Thank you for watching and hopefully see you in Australia soon.